warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang menurut saya kisah nyata ini sangat epik dan sangat mencekam sekali. Bagaimana ceritanya? Saksikan di kisah horor bersama saya Vian Tombahi. Kisah ini diceritakan berdasarkan cerita atau sharing dari salah satu teman saya yang pernah bekerja sebagai supir. Teman saya ini sudah beberapa tahun atau mungkin bisa dibilang belasan tahun mungkin ya bekerja sebagai supir. Dulunya memang supir angkot, namun setelah beberapa kali dipanggil karena memang urgent begitu, teman saya ini dipekerjakan sebagai supir ambulan. Sebut saja beliau adalah Mas Budi. Mas Budi ini sudah ahli ya dalam mengendarai mobil atau truk atau yang lainnya. Jadi Mas Budi ini sudah sering dipanggil atau disuruh-suruh untuk borongan atau mengangkut barang atau yang lainnya. Dan suatu ketika telah terjadi kecelakaan maut yang mengakibatkan seseorang yang kecelakaan tersebut meninggal di tempat. Dan kebetulan waktu itu tidak ada yang sedang jaga atau tidak ada yang incas di salah satu rumah sakit umum di Magelang. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Magelang, Jogja, tepatnya di daerah Palibapang. Waktu itu kecelakaan terjadi sekitar pukul 9 malam, tepatnya waktu hujan deras. Jadi di situ kebetulan rumah sakit itu tidak ada yang sedang jaga supir ambulannya. Dan kebetulan Mas Budi ini setiap hari mangkal atau tempat untuk standby-nya atau ngetemnya ya di daerah-daerah atau sekeliling daripada rumah sakit umum tersebut. Kebetulan waktu itu para dokter, para pasien sangat kebingungan karena waktu itu tidak ada yang jaga supir ambulan. Jadi Mas Budi ini bergegas dan refleks berlari menuju ke ambulan tersebut. Tanpa berpikir lama, Mas Budi ini segera masuk di mobil ambulan dan mulai menyalakan starternya. Kemudian Mas Budi ini mulai menancapkan gas dan bergegas menuju ke area lokasi terjadinya kecelakaan di Jalan Jogja. Namun karena kondisi korban sangat parah dan tidak memungkinkan untuk diselamatkan, akhirnya korban tersebut meninggal di tempat. Setelah korban dibawa ke rumah sakit dan disucikan, akhirnya Mas Budi pun meminta izin untuk pulang dan ingin segera membersihkan badannya lalu beristirahat. Dan di saat Mas Budi ini sedang beristirahat, tiba-tiba ada salah satu teman yang rumahnya di daerah desa Telomoyo, yang rumahnya lumayan jauh dari tempat Mas Budi ini tinggal, ya mungkin sekitar 30 menit dari rumah Mas Budi, tiba-tiba menelpon bahwasannya ada salah satu keluarga yang meninggal dunia dan ingin dimakamkan malam itu juga. Teman Mas Budi ini sangat meminta tolong kepada Mas Budi untuk membantu mengantarkan jenazah ke pemakaman karena memang daerah Telomoyo ini jika ada yang meninggal malam harus dimakamkan pada malam itu juga. Dan Mas Budi sebenarnya sedikit keberatan karena waktu itu sudah lumayan larut malam. Dan teman Mas Budi ini menawarkan bahwasanya nanti akan diberikan upah lebih. Jadi Mas Budi ini lumayan semangat lah ya dapat tambahan. Tak lama kemudian Mas Budi segera mengambil mobil ambulan yang sudah disiapkan dari pihak rumah sakit dan Mas Budi segera menancapkan gas menuju ke daerah desa Telomoyo tersebut. Sesampai di rumah duka, Mas Budi sedikit aneh karena memang tidak seperti biasanya. Jika ada yang meninggal mungkin bisa dibilang ya ramai atau mungkin banyak tetangga-tetangga yang datang. Namun di saat itu Mas Budi sedikit heran bahwasannya di tempat rumah duka ya mungkin bisa dibilang tidak terlalu ramai atau mungkin bisa dibilang sangat sepi di rumah duka tersebut. Tanpa berpikir aneh-aneh, Mas Budi ini segera memarkirkan mobil ambulannya di samping rumah duka dan menunggu di tempat mobil tersebut sambil mendengarkan musik di MP3-nya. Tak beberapa lama, keluarga dari keluarga yang berduka ini datang menghampiri Mas Budi dan mengatakan, "Mas, sudah siap?"
Ini untuk jenazah sudah siap, akan segera diberangkatkan. Tak beberapa lama Mas Budi pun menganggukkan kepala dan, iya Pak, saya sudah siap. Lalu Mas Budi segera membuka pintu belakang ambulan dan sambil menunggu. Dan benar saja jenazah tersebut mulai diangkat dan mulai dimasukkan ke dalam ambulans tersebut. Namun anehnya, setelah jenazah tersebut dimasukkan ke dalam mobil ambulan, beberapa keluarga dan beberapa tetangga yang habis memasukkan jenazah tersebut kembali masuk ke dalam rumah duka tersebut. Dan Mas Budi pun tanpa berpikir apa-apa, ya sudahlah, mungkin masih ada beberapa yang perlu disiapkan atau mungkin masih menunggu keluarga yang lainnya. Tak beberapa lama salah satu keluarga mendatangi Mas Budi dan mengatakan, "Mas, semua sudah siap, ayo kita berangkat," kata keluarga dari rumah duka tersebut. Lalu Mas Budi mulai membukakan pintu depan dan mempersilahkan bapak tersebut masuk. Namun anehnya bapak tersebut mengatakan, "Mas, kita berangkat dulu. Yang lain sedang bersiap-siap, nanti akan menyusul. Saya akan mengantarkan Mas ke tempat pemakaman terlebih dahulu." Tanpa berpikir lama, Mas Budi pun menganggukkan kepala dan segera menancapkan gas dan mulai berjalan. Dan kebetulan tempat pemakaman dari rumah duka ini lumayan jauh, mungkin bisa menempuh kurang lebih sekitar 1 jaman. Dan memang jalan yang akan ditempuh ini lumayan terjal, jadi mungkin membutuhkan kehati-hatian yang ekstra. Di sepanjang jalan mereka hanya terdiam dan tanpa mengobrol, bahkan berkenalan pun mereka belum sempat. Bapak tersebut masih terlihat sangat sedih. Mungkin Mas Budi waktu itu berpikir, ya sudahlah, mungkin bapak ini masih ingin menenangkan diri, jadi malas untuk diajak ngobrol atau berbincang-bincang. Tidak beberapa lama, tiba-tiba Mas Budi mendengarkan seorang anak kecil yang sedang menangis di belakang atau di tempat jenazah. Dan saat Mas Budi menengok ke belakang, ternyata ada anak kecil mungkin sekitar umur 10 tahun yang sedang duduk sambil menangisi jenazah tersebut. Yang jadi pertanyaan Mas Budi ini adalah, kapan anak tersebut bisa masuk? Karena memang dari tadi Mas Budi ini tidak melihat seorang anak kecil ataupun anak yang masuk ke dalam mobil ambulan itu. Namun Mas Budi ini sedikit cuek, ya mungkin ini adalah salah satu dari keluarga yang tadi masuk, cuman saya tidak sempat melihatnya. Mas Budi hanya berpikir seperti itu. Dan sampailah mereka di tempat pemakaman yang dimana jenazah akan dimakamkan di tempat pemakaman tersebut. Lalu bapak-bapak itu dan anak kecil tersebut segera keluar dari mobil ambulan dan meminta izin kepada Mas Budi bahwasanya ingin segera mengecek ke tempat pemakaman apakah sudah siap atau belum. Lalu Mas Budi pun mengiyakan. Tak beberapa lama Mas Budi ini menunggu, dan Mas Budi ini sedikit merasa takut ya, karena memang ini adalah pertama kali mengantar jenazah di malam hari dan Mas Budi ini kebetulan sendirian. Selang beberapa waktu, bapak-bapak tersebut dan anak itu kembali ke mobil jenazah dan mengatakan kepada Mas Budi bahwasanya, "Mas, untuk pemakaman sudah siap. Mari kita sambil menunggu keluarga yang datang, saya akan kembali ke tempat dulu sambil mempersiapkan yang lainnya." Dan benar saja dari kejauhan telah tersorot beberapa mobil dan datanglah beberapa keluarga yang menyusul ke pemakaman tersebut. Dan Mas Budi pun sedikit agak lega karena waktu itu sudah lumayan ramai. Setelah beberapa keluarga mendekati mobil jenazah dan salah satu keluarga daripada keluarga jenazah tersebut mendatangi Mas Budi dan menanyakan, "Loh, Mas Budi kok bisa sampai sini duluan? Mas Budi tahu dari mana tempat pemakaman ini? Karena tempat ini lumayan jauh." Dan Mas Budi pun menjawab, "Oh iya, tadi saya diantar sama bapak-bapak, dan tadi saat turun bapak-bapak itu sempat berkenalan dengan saya, namanya Pak Marno, dan Pak Marno ini sekarang sedang mengecek di tempat pemakaman apakah sudah siap atau belum." Dengan terkejut,
keluarga dari yang berduka ini sangat terheran dan sedikit mengerutkan dahinya. Namun keluarga tersebut tidak mengatakan sepatah dua patah kata. Keluarga tersebut hanya mengatakan, "Oh, ya sudah mas, mari kita turunkan jenazah, kita bawa ke tempat pemakaman dan mulai kita makamkan." Kebetulan waktu itu sudah menunjukkan waktu pukul dini hari sekitar setengah satu. Dengan terkejut, dengan kaki yang lemas, tanpa berkata apa-apa, Mas Budi ini wajahnya mulai pucat setelah Mas Budi ini melihat seseorang keluarga yang membawa foto daripada jenazah yang akan dimakamkan tersebut. Di saat itulah Mas Budi mulai ketakutan. Mas Budi ini mulai bingung harus berbuat apa dan mau berkata apa. Setelah usai pemakaman, Mas Budi ini mendatangi salah satu keluarga dan mulai bercerita apa yang terjadi saat pengantaran jenazah tersebut ke pemakaman. Dan Mas Budi ini mulai menceritakan bahwa tadi Mas Budi ini diantar oleh Pak Marno dan salah satu anak kecil mungkin sekitar umur 10 tahun. Lantas dengan pikiran tersebut Mas Budi mempertanyakan kepada beberapa keluarga tersebut, "Pak, tadi saya itu diantar sama Pak Marno dan salah satu anak kecil mungkin sekitar umur 10 tahun. Itu siapa Pak ya anak kecil yang saya antar?" Karena setelah jenazah dimakamkan, anak tersebut tidak kelihatan lagi. Lalu sang keluarga semakin dibuat terheran-heran sama cerita yang diceritakan oleh Mas Budi. Kemudian salah satu daripada keluarga mulai menceritakan bahwasannya mungkin anak kecil yang tadi ikut dengan Mas Budi ini adalah anak daripada Pak Marno yang sudah meninggal kecelakaan kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu. Dan disitulah Mas Budi sangat ketakutan, Mas Budi sangat bingung. Mas Budi malam itu sedang mengalami kejadian sangat mencekam, kejadian yang sangat horor yang membuat Mas Budi ini sangat trauma jika disuruh mengantarkan jenazah pada malam hari. Setelah semua usai, Mas Budi dan para keluarga semua bergegas meninggalkan pemakaman dan Mas Budi pun diajak pulang ke rumah duka terlebih dahulu untuk diajak ngopi, diajak ngobrol agar supaya lebih tenang terlebih dahulu baru diperbolehkan pulang. Namun di saat Mas Budi sedang ngopi, sedang ngobrol dengan para keluarga, tiba-tiba ada salah satu daripada keluarga yang datang dan sempat terheran, "Loh, ini Mas Budi ya yang tadi itu mengantarkan Bapak ke tempat rumah sakit?" Mas Budi di sini sangat terheran. "Bapak siapa ya Mas ya?" "Ya tadi Bapak kan mengantarkan Mas ke rumah sakit saat Bapak kecelakaan di Jalan Magelang, Jogja." Dan di saat itulah Mas Budi benar-benar merasa ketakutan. Mas Budi merasa terheran-heran dan Mas Budi ini sangat di luar dugaan bahwasanya Mas Budi ini telah mengalami kejadian mistis dan kejadian di luar akal manusia. Terima kasih, semoga kisah ini menjadi kisah inspiratif dan menjadikan kita semakin mawas diri, semakin berhati-hati dalam bertindak. Semoga kita selalu diberikan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Thank you.